Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran daring materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 SMP Negeri 1 Bayongbong. Dan tak lupa pada kesempatan ini Bapak sampaikan kepada seluruh siswa kelas 9 E, F, G, H, dan I, selamat pagi. Yuk kita belajar bahasa Indonesia kembali, khusus di pertemuan kedua. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tema bab 1 berkenaan tentang teks laporan percobaan, yaitu unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Silahkan kalian mempersiapkan diri, catatannya seperti biasa. Silahkan catat hal-hal penting yang berkenaan tentang tema tersebut. Seperti biasa, mengawali pertemuan pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Hal apa saja yang Bapak harapkan setelah belajar hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran Bapak berharap setelah kalian belajar tentang unsur kebahasaan teks laporan percobaan, diharapkan kalian mampu menyebutkan unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian mampu mengklasifikasikan, mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang ada dalam sebuah teks laporan percobaan. Yang ketiga, diharapkan kalian mampu menyusun unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan setelah kalian belajar tentang unsur-unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Sekali lagi, Bapak sampaikan pada kesempatan ini bahwa tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian mampu menyebutkan unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Yang kedua, kalian mampu mengklasifikasikan unsur kebahasaan. Yang ketiga, kalian mampu menyusun seluruh identifikasi, seluruh klasifikasi yang kalian kerjakan berdasarkan unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Selanjutnya, pada kesempatan ini Bapak akan sekilas memberikan keterangan atau memberikan bahasan tentang unsur-unsur kebahasaan. Unsur-unsur kebahasaan teks laporan percobaan meliputi: yang pertama, menggunakan kaidah bahasa Indonesia baku. Yang kedua, menggunakan kata sinonim dan antonim. Yang ketiga, menggunakan kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Yang kelima, menggunakan istilah teknis. Yang keenam, menggunakan kalimat perintah. Yang ketujuh, menggunakan kata bilangan atau numeran. Sekali lagi Bapak sampaikan pada kesempatan ini unsur-unsur kebahasaan yang biasa terdapat dalam teks laporan percobaan. Yang pertama,
menggunakan kaidah bahasa Indonesia baku. Yang kedua, menggunakan kata sinonim dan antonim. Yang ketiga, menggunakan kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Yang kelima, menggunakan istilah teknis. Yang keenam, menggunakan kalimat perintah. Yang ketujuh, menggunakan kata bilangan atau numeralia. Selanjutnya, Bapak sampaikan pada kesempatan ini uraian tentang unsur-unsur kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Perlu dicatat oleh kalian bahwa kita ini belajar bahasa Indonesia, maka wajar dan pantas baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan pengertian berkenaan tentang kaidah. Maka kaidah dalam arti adalah aturan, patokan, tata tertib, hukum dalam penggunaan bahasa Indonesia. Jadi, kaidah bahasa Indonesia baku adalah aturan atau hukum penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di dalamnya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pembelajaran, penggunaan kaidah bahasa Indonesia itu patut diperhatikan. Kenapa? Karena berkenaan tentang penggunaan, penulisan, kemudian penggunaan tanda baca, itu harus disesuaikan dengan hukum kaidah bahasa, yaitu ejaan yang telah disempurnakan. Kemudian uraian yang kedua tentang unsur kebahasaan, yaitu menggunakan kata sinonim dan antonim. Bapak yakin kalian sudah paham berkenaan tentang makna kata sinonim dan antonim. Tapi wajar dan pantas pada kesempatan ini Bapak mengingatkan kembali, takut-takut kalian lupa. Kata sinonim adalah kata yang bentuknya itu berbeda namun arti yang sama. Sekali lagi, sinonim adalah persamaan kata dalam arti suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti yang sama atau mirip. Contoh, bohong persamaannya adalah dusta, haus persamaannya adalah dahaga, bertemu persamaannya berjumpa. Sementara pengertian antonim adalah lawan kata dalam arti kata yang artinya berlawanan satu sama lain. Contohnya, naik, turun, siang, malam, atas, dan bawah. Itulah pengertian kata sinonim dan antonim. Biasanya kata sinonim dan antonim berada dalam susunan kata dan kalimat dalam sebuah laporan percobaan. Tinggal nanti kalian menganalisis, mengklasifikasi mana kata-kata yang termasuk kata sinonim dan antonim. Selanjutnya poin nomor 3 adalah menggunakan kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua pola kalimat atau lebih. Istilah lainnya adalah kalimat majemuk. Pengertian dua pola kalimat atau lebih artinya kalimat tersebut tersusun atau terbentuk oleh dua buah pola kalimat atau lebih. Pengertian pola kalimat adalah
jabatan kata. Contoh, Nabila menyapu halaman sekolah dan Rosi membersihkan ruang kelas. Nabila memiliki pola kalimat seperti ini atau sebagai berikut. Nabila subjek menyapu predikat halaman sekolah keterangan, dan Rosi subjek membersihkan predikat ruang kelas keterangan. Nah, kalimat tersebut tersusun oleh dua pola kalimat yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian yang kedua, kalimat simplek. Sementara kalimat simplek adalah kalimat tunggal yang hanya memiliki satu pola kalimat. Jadi jabatan pola kalimatnya itu hanya satu pola atau disebut dengan kalimat tunggal. Contoh, Dikri membuang sampah ke belakang sekolah. Dikri subjek membuang predikat sampah. Sampah objek ke belakang sekolah keterangan. Nah, kalimat tersebut menandakan sebagai kalimat tunggal. Selanjutnya, uraian keempat adalah menggunakan konjungsi. Kata konjungsi adalah kata hubung yang berfungsi sebagai penghubung susunan kata dengan kata lain di dalam kalimat. Kita ketahui bahwa contoh kata konjungsi adalah dan, serta, tetapi, melainkan, sedangkan, atau, ataupun, meskipun. Itu semua termasuk kata konjungsi. Nah, kalau dibedah secara detail, kata konjungsi terdiri dari ada konjungsi gabungan, konjungsi berlainan, konjungsi sebab, dan sebagainya. Insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya Bapak akan membahas tentang bagian-bagian tentang konjungsi atau kata. Kita lanjutkan ke poin nomor 5. Poin nomor 5 membahas tentang menggunakan istilah teknis. Dalam arti, kata teknis adalah sebuah kata yang memiliki arti khusus berdasarkan bidang keilmuan tertentu. Nah, oleh kalian nanti dicari mana kata dalam teks laporan tersebut yang termasuk ke dalam bidang keilmuan tertentu. Contoh, ini kata termasuk bidang keilmuan IPA atau ilmu pengetahuan alam. Ini termasuk bidang kesehatan, ini termasuk bidang sosial. Nah, seperti itu. Insyaallah nanti kalian akan mampu mengklasifikasi mana kata-kata yang termasuk memiliki arti khusus berdasarkan bidang keilmuan tersebut. Selanjutnya poin nomor 6, Bapak sampaikan unsur kebahasaan berkenaan tentang menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna meminta, memerintah pada seseorang untuk melakukan sesuatu. Sekali lagi, kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah pada seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, potonglah bambu menjadi 2 bagian sama panjang. Kata potonglah menunjukkan bahwa kalimat tersebut termasuk kalimat perintah. Jadi, susunan kalimat atau kata
Potonglah bambu menjadi 2 bagian sama panjang, itu termasuk kalimat perintah. Selanjutnya poin nomor 7. Menggunakan kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutan dalam suatu deretan. Sekali lagi, kata bilangan atau numeralia adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Contoh. Pertama, kupaslah kulit buah mangga. Kata pertama, kupaslah kulit buah mangga termasuk kata bilangan. Ditandai oleh kata pertama. Sekali lagi, kata pertama termasuk kata bilangan. Biasanya kita akan menemukan kata bilangan di teks laporan percobaan tersebut. Nah, baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan contoh model teks laporan percobaan Kita simak contoh teks laporan percobaan. Nah, inilah contoh teks laporan percobaan yang tersusun rapih berdasarkan struktur pembentukannya. Ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, ada hasil, dan simpulan. Contoh model teks laporan percobaan ini oleh kalian nanti diidentifikasi, dianalisis berdasarkan unsur kebahasaan. Contoh, Bapak memberikan tanda kuning pada kata kepada estetika dan kata komersil. Sekali lagi, Bapak memberikan tanda kuning pada kata estetika dan komersil. Ini menandakan bahwa Bapak telah menganalisis, mengidentifikasi berdasarkan unsur kebahasaan berkenaan tentang kata istilah. Kemudian, ada angka 2 dan pertama. Diberi tanda kuning oleh Bapak menunjukkan Bapak telah mengadakan identifikasi analisis berdasarkan unsur kebahasaan di bidang kata bilangan. Nah, nanti oleh kalian dilanjutkan poin-poin yang berkenaan tentang unsur kebahasaan berdasarkan hasil identifikasi kalian. Bagaimana tentang kaidah kebahasaannya, bagaimana tentang antonim dan sinonimnya, apakah ada atau tidak ada, silakan oleh kalian nanti tandai. Sengaja Bapak memberikan contoh laporan percobaan dengan judul ini supaya kalian mudah memahami dan cepat paham tentang pembelajaran ini. Baiklah, kita ke materi selanjutnya. Kalian susun kata atau kalimat yang sudah ditandai berdasarkan unsur kebahasaan di bawah ini ya. Jadi maksudnya kalian diharapkan nanti menyusun apa saja kata-kata yang sudah ditandai oleh kalian berdasarkan unsur kebahasaan. Tinggal kalian menjawab saja dalam kegiatan ini. Contoh nomor 1, menggunakan kaidah bahasa Indonesia baku. Apakah teks laporan percobaan yang kalian identifikasi, yang kalian
pahami tadi menggunakan bahasa Indonesia baku atau tidak. Kemudian yang kedua, kata apa saja yang termasuk kata sinonim dan antonim. Yang ketiga, mana kalimat yang termasuk kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Silakan oleh kalian catat sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan identifikasi analisis terhadap teks laporan tersebut. Terus sampai ke poin nomor 7. Silakan selamat bekerja, selamat mengerjakan sebagai bahan latihan menganalisis unsur kebahasaan sebuah teks laporan percobaan. Di pertemuan selanjutnya nanti kalian akan belajar tentang tata cara membuat teks laporan percobaan. Jadi sebelum ke bahasan tersebut, Bapak mengajak kalian untuk terlebih dahulu memahami tentang pengertian, tentang ciri-ciri, tentang struktur, kemudian unsur-unsur kebahasaan yang biasa muncul dalam sebuah teks laporan percobaan. Demikian bahasan dari Bapak berkenaan tentang unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Mohon maaf jika ada kata kalimat yang kurang berkenan. Itu semua adalah kesalahan Bapak. Sekali lagi sebelum Bapak tutup, tetap Bapak mengingatkan kembali pada kalian tetap semangat dan selalu berdoa mudah-mudahan wabah corona segera berlalu dan kita bisa berkumpul bertatap muka seperti biasa. Tapi sebelumnya mengingatkan kembali sebagai bahan latihan di rumah bagi kalian, silahkan kalian kerjakan apa yang tadi Bapak sampaikan sebagai bahan evaluasi di pertemuan kedua ini. Silahkan kalian lanjutkan menandai unsur kebahasaan tadi, kemudian susunlah berdasarkan urutan unsur kebahasaan teks laporan yang berjudul cara membuat taplak meja. Sekali lagi selamat berlatih. Tidak perlu dikumpulkan tugasnya, tapi kerjakan dalam buku tugas kalian. Insya Allah nanti di tatap muka selanjutnya, Bapak akan mencatat, menilai tugas tersebut. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.